Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Pagi ini bersama saya Wahyu Hadibo dan Saya Ade Ana. kita adalah penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Selamat berjumpa kembali dalam podcast kita Ngopi Pahit. Ngobrol pintar seputar pajak dan informasi yang sedang hits. Dalam podcast kali ini kita akan membahas terkait pemindah bukuan. Agar mudah memahaminya, mari kita mulai perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga kawan pajak sudah siap mengikuti semua ya. Mbak Ade, terkait pemindah bukuan ya. Baik Pak Wahyu. Pemindah bukuan itu apa sih arti dan maksud pemindah bukuan itu Mbak Ade ya? Baik, untuk definisi ya Pak ya. Iya. Sebenarnya pemindah bukuan itu kawan pajak adalah satu proses tentunya untuk memindahkan ya Pak, memindahkan penerimaan negara, penerimaan pajak pada penerimaan pajak yang seharusnya atau yang sesuai. Jadi apakah menyesuaikan ke kode jenis yang benar, kode jenis pajak, atau menyesuaikan ke kode jenis toran yang benar, sehingga kita harus melakukan yang namanya prosesnya pemindah bukuan. Jadi memindahkan untuk dibukukan ke penerimaan pajak yang sesuai. Artinya di masa korteks ini juga tetap sama Pak Wahyu dan kawan pajak. Pemindah bukuan adalah kita membenarkan setoran wajib pajak ke pos yang sesuai. Namun memang di masa korteks cakupannya sudah mulai diperkecil ya Pak ya. Sudah enggak seluas yang kemarin di 2024. Sebelumnya mungkin kita bisa aja kesalahan setor PPN, kode jenisnya seharusnya bukan PPNBM, lalu kita benarkan menjadi PPN dalam negeri biasa. Itu berlakunya sebelum masa korteks. Tapi kalau di masa korteks cakupannya sudah lebih dipersempit, nanti kita bahas kembali ya Pak Wahyu ya. Dan ada penambahan juga definisi pemindah bukuan ini, kawan pajak kalau di korteks juga bisa diartikan sebagai pembayaran atau penyetoran pajak menggunakan deposit pajak ya Pak Wahyu ya. Deposit pajak itu kita juga menamakannya sebagai proses pemindah bukuan gitu. Ya, jadi kawan pajak tidak perlu khawatir ya atas mungkin pembayaran yang salah kode jenis store ya Mbak ya. Ya Pak, Jadi betul. bisa dilakukan pemindah bukuan ya. Betul, masih bisa berlaku ya sebenarnya. Untuk selanjutnya terkait apa sih Mbak ini dasar hukum pemindah bukuan ini? Oke Pak, dasar hukum untuk semua proses administrasi perpajakan pada saat ini tentu tetap PMK 81 tahun 2024 ya. Peraturan Menteri Keuangan tahun 2024 nih yang nomor 81 adalah tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau kita kenal dengan korteks gitu. Jadi semuanya memang diatur di PMK ini. PMK yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Kalau pemindah bukuan sendiri khususnya adanya di pasal 108 sampai 111 ya Pak Wahyu ya. Jadi kalau kawan pajak juga mau lihat aturan terkait pemindah bukuan di PMK 81, boleh download dan melihat di pasal tersebut. Dan kalau sebelumnya kita di tahun 2024 ya, sebelum korteks berlaku kita masih pemindah bukuan berdasarkan aturan PMK 242 tahun 2014 di pasal 16 sampai dengan 19. Jadi PMK inilah yang kemudian disempurnakan oleh PMK 81 tahun 2024. Ya, jadi aturan terkait pemindah bukuan ini sudah jelas Mbak Dia, mungkin terkait PMK nomor 81 tahun 2024 ini ya. Betul.
adanya di situ juga. Jadi hampir semuanya ya Pak, layanan administrasi itu diatur di PMK tersebut. Selanjutnya untuk pemindah bukuan ini berlaku untuk tahun berapa ya Mbak ini yang bisa diajukan untuk pemindah bukuan ya? Pak ya. Jadi kawan pajak sebenarnya tetap tidak perlu khawatir ya Pak. Untuk tahun pajak berapapun gitu ya. Apakah memang hanya yang 2025 saja? Tidak, tentu saja yang 2024 ke bawah. Kalau memang ada kesalahan, tentu wajib pajak berhak melakukan upaya ya, diantaranya pemindah bukuan. Hanya saja memang sekarang ada pembatasan, gitu ya, karena di masa Kortex ini, di mana untuk pembuatan setoran pajak itu kan yang sudah dikunci dengan pelaporan SPT harusnya billingnya sudah tidak salah lagi ya Pak. Jadi harusnya sudah minim kesalahan, harusnya sudah minim yang dilakukan pemindah bukuan. Jadi yang khusus 2025 juga dikasih pembatasan, banyak hal-hal yang bisa dilakukan pemindah bukuan pastinya lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang wajib pajak mohonkan di tahun sebelum 2025. Nanti mungkin kita fokus ke positive list-nya saja ya Pak, apa-apa saja yang masih bisa kita mohonkan pemindah bukuan. Untuk ini jenis pajak yang bisa dilakukan pemindah bukuan itu apa saja ya Mbak Ade? Iya, karena tadi terkait sebenarnya positive list-nya apa saja, mungkin kawan pajak banyak yang juga sebenarnya sudah coba ke KPP, tiba-tiba KPP bilang, oh nggak bisa nggak bisa pemindah bukuan. Jadi mungkin bisa di highlight nih di bagian ini kawan pajak bahwa sebenarnya untuk positive list atau jenis-jenis pajak yang masih dapat dipindah bukukan untuk tahun pajak 2024 ke bawah adalah diantaranya yang memiliki kode jenis setoran 3 titik-titik gitu ya. Jadi yang depannya 3 kode jenis setorannya masih bisa Pak Wahyu. Kemudian setoran lain yang bisa dipindah bukukan adalah PPh final PHTB ya. Notes-nya jangan lupa itu 2024 ke bawah. Pengalihan tanah bangunan ya Mbak ya. Kemudian untuk bea matrai deposit mesin teraan, kodenya 41161112 sekian-sekian itu juga bisa. Dan yang terakhir sih yang bisa dipindah bukukan tahun 2024 ke bawah terkait SKPKB PPh final pengampunan pajak. Kodenya mungkin wajib pajak perlu tahu 41128514, 515, dan 516. Baik. Lalu untuk yang 2025 nih Pak, yang memang benar-benar sudah sangat dipersempit ya, dia kan udah dikunci sebenarnya sama pelaporan SPT ya. Harusnya jangan banyak-banyak lagi yang dipindah bukukan. Kalau di sini saya sampaikan yang memang udah nggak bisa, yang udah nggak bisa dipindah bukukan itu adalah yang setoran PPN ya, karena sudah dikunci dengan pelaporan PPN di tahun 2025. Kemudian PPh potong pungut Pak Wahyu yang biasanya kita bentuk pasal 21, kemudian pasal 22, 23, 4 ayat 2, 15 itu diunifikasi ya, yang bentukan dari unifikasi. Kemudian angsuran PPh 25 ataupun PPh final UMKM. Nah, itu jenis yang nggak bisa lagi dimohonkan pindah buku. Nanti solusinya larinya kemana Pak? Kalau nggak bisa pindah buku, kita permohonannya menjadi pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Gitu. Jadi untuk pembayaran yang tahun 2025 itu kalau ada kesalahan berarti untuk pemindah bukuan itu kecil ya Mbak ya? Mungkin ya memang nggak bisa. Sangat terbatas ininya ya. Untuk masa pajak di 2025 harus pakai pengembalian pajak. Jadi diupayakan memang wajib pajak harus hati-hati banget membuat billing. Iya. Ya untuk selanjutnya untuk teknis tata cara untuk pengajuan permohonan pemindah bukuan itu gimana ya Pak Ade? Tentunya yang memohon harus yang berwenang ya.
Pak Wahyu kan, Ya. karena kalau bukan yang berwenang tentu kita meragukan ini diproses oleh siapa gitu ya. Kalau orang pribadi ya dengan mudahnya harusnya dari yang bersangkutan, baik untuk tahun pajak 2024 ke bawah ataupun kalau 2025 melalui Cortex ya yang mengajukan seharusnya adalah yang bersangkutan untuk pribadi. Kalau untuk badan PIC atau nama-nama yang menjadi pemilik saham ataupun pengurus ya Pak ya di SPT itu seharusnya bisa mewakili untuk permohonan. Kalau permohonan-permohonan yang memang melalui Cortex tentu harus dari login ya Pak Wahyu. Kalau Dari akun wajib pajaknya ya. yang 2025 ini kan permohonannya pasti dari Akun Cortex. akun Cortex. Kalau badan berarti loginnya dimulai dari login PIC dulu. Tapi untuk semua tahun pajak masih bisa dibantu di loket juga. Kalau yang 2024 ke bawah berarti bisa dari IPBK ya. IPBK masih terbuka maka masih bisa juga gitu. Jadi untuk permohonan yang lewat loket itu masih harus melampirkan itu ya Mbak dia. Hard copy-nya ya atau berkas yang dilampirkan ya. Betul, dibantu di loket. Bukti pembayarannya. Betul. Terus ngisi permohonannya gitu ya. Betul, karena memang kan nantinya misalnya di input via Cortex pun akan di-scan ya oleh petugas kita ya Pak ya. KPP ya. Untuk ini langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi adanya permohonan yang diajukan pemindah bukuan oleh wajib pajak itu gimana? Minimalisir tentu kita lebih berhati-hati ya Pak ya. Kita cuma bisa berpesan itu sih ke wajib pajak dengan sudah semakin terbatasnya pos-pos yang bisa diproses pemindah bukuan, maka sebaiknya wajib pajak tentu dalam membuat billing baik yang dibuat melalui Mandiri, di DJP online ataupun di Cortex harusnya lebih berhati-hati dari segi angka, dari segi jenis pajaknya, masa pajaknya, seharusnya lebih berhati-hati. Pun kalau misalnya bisa dipindah bukukan ya aman ya Pak ya. Tapi kalau nggak bisa dipindah bukukan, solusinya hanya satu kita sarankan, yaitu wajib pajak memproses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, dan itu durasinya nggak sebentar ya Pak ya. Durasinya bisa lebih dari 1 bulan. Kalau yang wajib pajak perlu tahu untuk menu permohonannya kali ya Pak ya. Menu permohonan di Cortex ya. Kalau menu permohonan di Cortex bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi yang sudah memiliki akun Cortex bisa melihat di menu pembayaran. Ya Pak. Menu pembayaran, lalu wajib pajak mengakses permohonan pemindah bukuan, lalu klik buat permohonan, dipilih pembayaran yang mau dipindah bukukan ya, karena ketika kita berada di akun Cortex tersebut itu akan terdata pembayaran-pembayaran kita apa saja kan Pak ya. Setelah dipilih, diisi juga alasan pemindah bukuannya dan tujuannya posnya kemana. Nanti hasilnya gimana Pak? Bisa dipantau juga ya? Bisa dipantau di akun Cortex masing-masing wajib pajak ya Mbak ya. Jadi nggak perlu bolak-balik ke KPP, pantau saja melalui online di Cortex-nya wajib pajak. Gimana kawan pajak mungkin sudah jelas ya dengan penjelasan dari Mbak Ade Ana ya. Jadi intinya dalam pemindah bukuan itu wajib pajak harus berhati-hati dalam membuat kode billing ya. Betul. Supaya meminimalisir sih Pak ya proses-proses pemindah bukuan maupun yang harus dikembalikan. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya Cortex sudah mengunci billing kita melalui pelaporan, harusnya memang sudah berkurang kesalahan. Sangat berkurang banyak ya Mbak Ade. Kesalahan pembuatan billing harusnya sudah sangat berkurang. Akhirnya kawan pajak, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Semoga informasi yang disampaikan
pada podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kawan pajak semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami ya. Mungkin pada kesempatan yang akan datang kita akan bisa membahas yang lain ya Pak ya. Topik-topik Misalnya yang sebagai penggantinya pemindah bukuan yaitu permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nanti kawan pajak jangan lupa untuk view juga. Dan sebelum acara ini ditutup, kami mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk terus mengikuti podcast KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung. Follow juga semua media sosial KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung seperti Instagram di @pajakpulaugadung, di akun X-nya @PJK Pulau Gadung, kemudian Facebooknya di KPP Pratama Jakarta Pulau Gadung untuk mendapatkan info-info yang terbaru seputar perpajakan. Ya, jangan lupa kawan pajak tetap jaga kesehatan, selalu tersenyum, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kata saya Wahyu Adipo dan saya Ade Ana. Pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.